Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat beribadah bersama keluarga. Pada pagi hari ini kita hendak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yang demikian firman Tuhan yang kita ambil khususnya di dalam ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anakku sekalian yang kami kasih dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tema, di dalam Alkitab di sini, Yesus menjanjikan penghibur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memulihkan kembali imannya. Tuhan Yesus membuat murid-muridnya tidak ragu-ragu lagi. Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru, sehingga murid-murid itu sadar, sehingga murid-murid itu mampu berpikir, sehingga murid-murid itu mampu mengambil keputusan yang baru, yaitu murid-murid kembali memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid kembali beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita orang-orang beriman yang selalu mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, pada pagi hari ini kita dihadapkan pada tema jangan gentar, Allah mencurahkan Sang Penghibur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah gentar itu identik dengan istilah ragu, identik dengan istilah takut, identik dengan istilah gelisah. Namun demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 menjanjikan dan memberikan janji kepada murid-muridnya, memberikan janji kepada orang-orang beriman supaya orang-orang beriman itu mengerti dan bisa mengambil keputusan di dalam hidupnya sebagai orang beriman. Tidak mengalami ragu, tidak mengalami gelisah, tidak mengalami putus asa, tidak mengalami kekecewaan, dan tidak gentar dalam menghadapi segala tantangan hidup, dalam menghadapi segala cobaan hidup, dalam menghadapi segala permasalahan di dalam hidupnya, baik itu permasalahan ekonomi keluarga, baik itu permasalahan interaksi keluarga, baik itu permasalahan di dalam interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan pada saat ini kepada kita semua, jangan gentar, Allah mencurahkan Sang Penghibur. Takut adalah sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh manusia, karena rasa takut itu selalu ada di dalam kehidupan manusia. Namun demikian saudara-saudara, orang yang mempunyai rasa takut yang berlebihan itu akan menghancurkan pribadinya, menghancurkan dirinya, dan akan merusak konsep berpikir, akan merusak konsep iman, dan akan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dalam hal ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah mengingatkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jika kamu mengasihi aku, ini berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan cara orang di dalam mengambil keputusan. Hal ini
dapat kita lihat teladan Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan ketika dia perhadapkan dengan saudaranya yang bernama Lazarus. Ketika Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus justru mengambil keputusan yang sangat tepat. Justru Tuhan Yesus pada saat itu mengambil tindakan di mana Tuhan Yesus tinggal. Dan Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga Lazarus. Justru Tuhan Yesus dalam pada saat itu datang sudah 4 hari setelah Lazarus meninggal. Namun demikian saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mempunyai rencana yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan mengambil keputusan yang tepat. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dan Lazarus menjadi hidup kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teladan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada kita, ketika pada hari Sabat Tuhan Yesus mengambil keputusan yang tepat secara sifat kealahannya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit. Dan pada saat itu juga, pada saat menyembuhkan orang sakit, banyak orang yang menentang dia. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menentang dia. Namun demikian saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah keputusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita pada saat ini mampu meneladani teladan Tuhan Yesus, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, apa yang telah dilakukan kepada Tuhan Yesus yang sedang sakit, dan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Lazarus pada saat itu. Jika kita menghadapi tantangan hidup, jika kita menghadapi permasalahan hidup, dan jika menghadapi kekecewaan di dalam kehidupannya, dan menghadapi ekonomi keluarga yang sedang kacau, sedang kolab, kita diperingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat yang ke-21 mengingatkan kepada kita supaya kita mengerti firman Tuhan tersebut dan mendalami firman Tuhan tersebut. Yang demikianlah firman Tuhan: barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 15 dan ayat 21 ini adalah merupakan, jika kita ingat dengan bahasa Jawa, yaitu wejangan. Kalimat ini mengatakan kepada kita supaya kita paham, supaya kita mengerti, supaya kita mampu melaksanakan dan meladani firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari yang penuh diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan, marilah kita tetap mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap menerima sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, karena Tuhan telah menjanjikan kepada kita seorang penghibur yang disebut dengan roh kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan roh itu akan bekerja di dalam hidup kita, akan mengingatkan kepada kita, akan menginsapkan kepada kita, akan menuntun kepada kita, akan membimbing kepada kita kepada kehidupan yang lebih tegas, yang lebih jelas, akan menumbuhkan iman kepercayaan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah gentar hatimu, sehingga kehidupan kita tetap menjadi teladan bagi orang lain, karena kita telah meneladani teladan Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jika demikian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita tentunya tahu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Firman Tuhan ini mengingatkan pada kita dengan tindakan mengambil keputusan yang tepat, maka kita sebagai orang pilihannya dan kita akan diberi kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidup kita tidaklah menjadi gentar, karena Tuhan menjanjikan penghibur kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap mampu mengambil keputusan walaupun diperhadapkan seperti pada saat ini yang sedang gencar-gencarnya, yaitu COVID-19 atau virus corona. Tapi kita tidak boleh gentar menghadapi tantangan hidup itu. Kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh putus asa. Justru kita semakin dekat kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita ada curahan Roh Kudus di dalam hati kita, dan Roh Kudus akan membimbing kita, menguatkan kita menghadapi tantangan hidup seperti sekarang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.